Halo semua, kita sudah temu online week 1 sekolah Inggris. Kemudian saya sudah baca komentar dan pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman semua. Di video ini atau MP3, video ini juga dibuat dalam bentuk MP3. Saya ingin menjelaskan kembali pembahasan yang sudah diberikan. Biasanya masih ada yang bingung dan juga beberapa banyak sekali yang bertanya, jadi saya buat video pembahasan ini ya. Jadi begini, saya tidak pakai rumus di simple present ini sengaja. Biasanya kan kalau di sekolah-sekolah ada subject plus verb plus object dan lain sebagainya. Saya mencoba membuat penjelasannya sederhana dan siswa secara tidak langsung memahami yang mana subjek, yang mana verb. Coba lihat di halaman 5. Di sana ada dalam kurung subjek ketemu to be. Subjek Ayu Dewi Syihid ketemu to be am, are, is. Nah, itu berarti yang muncul sebelum to be itu adalah subjek. Kemudian to be. Ini penting nanti di sekolah TOEFL ketika kalian ikut, nanti skill satunya tentang subjek dan verb. Tetapi perlu diingat, di materi ini secara tidak langsung, teman-teman melihat yang mana subjek, yang mana to be. To be itu juga berfungsi sebagai predikat atau pengganti verb. Ya, kalau verbnya tidak ada dalam kalimat. Jadi misalnya kalimatnya I'm not your friend, berarti I-nya subjek, M-nya to be. She is angry, berarti subjeknya she, verbnya is. Dan subjek umumnya adalah berupa kata benda. My brother is very tall, berarti my brother, subjek, to be-nya is. He is a policeman, subjeknya he, to be-nya is. Your keys are on the table, your keys berarti subjek, are to be. Those people are not nice, berarti those people, subjek, are to be. Subjeknya berupa noun bukan? Semua noun, semua subjek biasanya berupa noun. Berarti your kids ini noun, those people, people-nya noun, my brother itu noun, he juga noun. Paham ya? Makanya di latihan 1 itu teman-teman hanya melengkapi to be-nya. Berarti yang muncul sebelum to be itu adalah subjek. Noun yang berfungsi sebagai subjek. Nomor 2, I am not tired. Berarti I-nya subjek, to be-nya am. 3, this bag is heavy. Berarti bag itu subjek, noun sebagai subjek, is to be. These bags are heavy. Berarti bags ini adalah noun sebagai subjek, are to be. There is Carol. Nah, ini agak berbeda karena there itu adverb, kata keterangan. Nanti akan belajar. Nah, di pembahasan diberitahu bahwa there itu kalau mau tahu to be-nya apa, lihat apa yang mengikuti setelahnya. Jadi kan there titik-titik Carol. Berarti Carol ini singular atau plural? Tidak ada s. Biasanya penunjuk plural adalah s. Berarti Carol ini singular. Kalau singular, to be-nya is. Jadi there itu kuncinya lihat apa kata benda yang mengikutinya. Misalnya books. Books-nya ada s, berarti plural. Berarti to be-nya are. There are books. Seperti itu. Subjeknya yang mana? Subjeknya books, bukan there. Nah, di sini juga there is Carol. Subjeknya Carol sebagai noun. Kok berbeda there? There itu keterangan waktu. Nanti akan belajar di materi selanjutnya. Ada di materi sekolah TOEFL juga ya. My brother and I, titik good tennis players. Banyak sekali yang bertanya, I itu bukannya ketemu M. Ketika dia disatukan dengan subjek yang lain, dia bukan I subjeknya, tetapi sama dengan they atau we. Misalnya my brother and I, berarti kakak saya dan saya, ini berarti sama dengan we kan, kami. Berarti to be-nya are, bukan to be-nya am.
Seperti itu. Misalnya, she dan he. She and he are. Bukan she and he is. Kenapa? She and he berarti sama dengan we. Plural kan kalau she dan he. She and he. Kalau she saja atau he saja baru singular. Paham ya? Nomor 7. And is at home. And berarti noun sebagai subjek dan to be-nya is. Her children. Banyak yang bertanya, children itu kok jamak? Seharusnya children's. Tidak ada children's. Bentuk singular dari children adalah child. Bentuk pluralnya adalah children. Maka ketemu dengan are. Ya. 8. I am a taxi driver. Berarti subjeknya I. To be-nya my sister. My sister-nya singular. Kenapa? Tidak ada S di sister-nya. Berarti is a nurse. Paham ya? Latihan yang kedua. Ini hanya menambahkan to be. Tetapi yang pertama harus cari dahulu subjeknya apa. My brother a teacher. Berarti kalimatnya my brother is a teacher. My brother-nya subjek, noun sebagai subjek. To be-nya is karena brother-nya singular. This house not very big. Berarti this house is not very big ya. Berarti house adalah subjeknya. Is to be-nya. The shops are not open today. Ada yang bertanya open di sini verb bukan? Ini bukan verb tetapi adjective. Memang ada open yang verb. Berarti the shops are not open today. Kenapa? Shops-nya plural. Cirinya ada S di akhir kata shop. My keys in my bag. My keys are in my bag. My keys-nya adalah noun sebagai subjek. Dan ada S berarti plural. Maka gunakan are. Nomor 3. Latihan 3 maksud saya. Nomor 2. Kalimatnya sederhana saja. It is cold in your room. It is not cold in your room. Is it cold in your room? Nomor 3-nya, itu nomor 2-nya. Nomor 3-nya, Canada is a very big country. Negatifnya, Canada is not a very big country. Nomor 3, tanyanya, is Canada is a very big country? Nomor 4, kalimat positifnya, the buildings are vulnerable. Negatifnya, the buildings are not vulnerable. Tanyanya, are the buildings vulnerable? Nah, nomor 5, my boss and my father are interested in politics. Nomor 5, negatif, my boss and my father are not interested in politics. Kalimat tanyanya, are my boss and my father interested in politics? Kalimatnya tidak perlu diubah ya. Ada yang my boss diganti your boss. Karena tidak ada perintah untuk mengubah. Kemudian juga interested itu selalu diikuti oleh in. Nah, adjective dan noun. Pastikan di handbook pertama ini teman-teman paham yang mana adjective, yang mana noun. Jadi ketika melihat kalimat langsung bisa membedakan. Kenapa? Nanti sulit di selanjutnya. Salah satu kunci menguasai bahasa Inggris adalah paham yang mana adjective, mana noun, mana verb, mana adverb. Untuk verb dan adverb nanti akan dipelajari. Di week 1 ini pastikan paham yang mana noun, mana adjective. Tahu yang mana noun nanti bisa mengindikasi yang mana subjek ya. Nah, lihat di latihan adjective dan noun, di sana saya bilang yang mana noun sebagai subjek, yang mana noun bukan subjek ya. Penting karena satu kalimat dikatakan sebuah kalimat ketika ada subjek dan verb. Dalam week 1 ini verbnya adalah to be ya, karena verb tidak ada dalam kalimat. Nanti di week 2 kita belajar tentang verb. Contoh latihan nomor 1, Linda's hair is gorgeous. Linda's hair adalah noun sebagai subjek dan gorgeous adalah adjektif. Nomor 2, Jeremy is a swimmer. Jeremy noun sebagai subjek, swimmer noun. Ada noun 2 lebih dari 1 dalam kalimat, bisa tidak? Bisa. Karena apa? Tadi di penjelasan adjektif dan noun, kalimat yang menggunakan subjek dan verb, kalimat yang menggunakan to be itu adalah kalimat yang diikuti oleh adjektif dan noun.
adjective atau noun. Jadi setelah to be, itu pasti adjective atau noun. Itu pendeknya. Jadi, kapan kalimat ini menggunakan to be? Ketika setelah to be itu muncul adjective atau noun. Karena di week 2 nanti kalian akan belajar tentang verb. Nanti baru lihat perbedaannya, terlihat. Nomor 3, this glass is breakable. Ya, gelasnya noun sebagai subjek, breakable-nya adjective. This soap is not edible. Soapnya noun, edible-nya adalah adjective. My mom and dad adalah noun sebagai subjek. English teachers ini noun, ya. Kalau dipecahkan ya bisa juga dikatakan English bisa adjective, bisa juga noun, ya, teachers. Menjelaskan teachers, noun teachers. Nomor 6, the water was clean. Water-nya adalah noun sebagai subjek, clean adjective. Andy, Yogi, dan Rahmat itu noun sebagai subjek, footballers juga noun. The walkway was small, walkway-nya noun sebagai subjek, small adalah adjective. The sun is high in the sky. Sun-nya noun sebagai subjek, high-nya adjective. Sky-nya noun juga bukan? Iya, sky itu noun juga. Tapi kenapa kakak nggak tulis di pembahasan? Karena yang perlu dipahami adalah noun yang sebagai subjek, kemudian yang muncul setelah to be itu adjective atau noun, itu saja. Ya, karena nanti ini berguna untuk mengindikasi yang mana subjek dan yang mana verb dalam kalimat. Itu penting. Karena arah kita ke TOEFL, ya. Vocabulary. Kita tidak bahas vocabulary, ya, karena masing-masing siswa akan membuat soal yang berbeda, kalimat yang berbeda. Ada ribuan siswa, tidak mungkin saya mengoreksi. Nah, apa yang harus saya lakukan, Kak? Yang harus dilakukan adalah hafalkan kosakatanya, fungsinya, kemudian definisinya. Hafalkan juga bisa contoh kalimatnya, ya. Misalnya afraid adjective, contohnya ini. Agree verb, contohnya ini. Nanti di week ke-2 ada lagi 5 kosakata, week 3 ada 5 lagi kosakata, dan week 4 ada tes untuk keseluruhan kosakata yang muncul di week 1, 2, dan 3. Dan siswa dilarang melihat handbook. Jadi itu ibaratnya mengetes hafalan kalian, ya. Nah, listening sudah dijelaskan, ya. Tidak sulit kan listening? Saya yang bingung adalah banyak yang download handbook, tetapi bingung, masih bertanya MP3, file MP3 download di mana, Kak? Padahal file MP3 itu kan bersama dengan link handbook, kan? Saya bingung jadinya. Kak, saya sudah download handbook, tapi MP3 listening belum. Di mana linknya? Perasaan saya link MP3-nya bersama link handbook, ya. Oke, itu. Nah, di week 2 nanti akan belajar simple present yang membahas tentang verb. Ingat, ya, paham yang mana subjek, yang noun sebagai subjek dan verb, bagaimana membuat kalimat positif, negatif, dan tanya. Kemudian paham yang mana adjektif, yang mana noun dalam kalimat. Adjektif dan noun, kata yang adjektif yang mana, yang noun yang mana, itu sudah baku. Ada di kamus, tidak bisa dirubah. Ada yang bertanya, Kak, kok small dan height itu adjektif? Ya memang sudah begitu adjektif, mau gimana lagi? Nah, memang cara termudah adalah buka kamus. Ada fungsinya, ada ini adjektif, ini noun, ini adverb, dan ini verb. Tetapi cara lain, karena kita kadang tidak boleh melihat kamus, adalah dengan melihat akhiran dari kata itu. Oh, ini akhirannya full, berarti adjektif. Oh, ini akhirannya ion, berarti noun. Seperti itu. Paham, ya? Semangat! Kita akan masuk ke week ke-2. Let's break the limits.